Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama dengan ayah dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Desa itu kecil dan sepi, banyak penduduk yang kaya yang merantau untuk mencari penghasilan lebih. Tidak banyak yang dapat dilakukan di desa itu. Mereka dengan tanahnya yang gersang, ikan di laut pun sedikit. Malin Kundang suka bermain setiap hari. Kerjanya hanya mengejar ayam, sapi-sapi milik orang tuanya. Ketika Malin Kundang berhasil menangkapnya, biasanya dia akan menyiksa ayam itu. Suatu hari, ayah Malin Kundang hendak merantau ke negeri seberang. Konon, katanya negeri di sana sangat kaya akan mencari uang di sana. Sangat mudah, lalu ayah Malin Kundang menaiki kapal dan bersama penduduk-penduduk lain yang hendak merantau. Maka tinggallah ibu dan Malin Kundang yang miskin itu. Hari demi hari tidak ada kabar dari sang ayah, dan ibu pun bekerja keras untuk kebutuhan mereka berdua. Pada suatu hari Malin Kundang terjatuh, namun luka yang Malin Kundang alami cukup besar dan mengeluarkan darah. Sang ibu segera mengobati luka si Malin Kundang dengan penuh kasih sayang. Dia merawat Malin Kundang dengan sepenuh hati. Luka ini akan cepat sembuhnya. Namun luka yang susah hilang, ucap si ibu kepada si Malin Kundang. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun berganti dengan tergesa-gesa. Tanpa terasa, Malin Kundang menjadi seorang pemuda yang tampan dan kuat. Dia mulai bosan di desa yang kecil dan miskin itu. Dia ingin merantau seperti ayahnya. Kemudian, Malin Kundang meminta izin kepada ibunya. "Ibu, izinkan aku untuk merantau ke negeri seberang," ucap si Malin Kundang kepada si ibu. Namun, setelah ibu mendengarkan apa yang diinginkan oleh Malin Kundang, ibu menjadi sedih. Namun, ibu Malin Kundang menjawab, "Jangan anakku, ibu takkan kamu tidak kembali seperti ayahmu. Cuma kamu satu-satunya anakku. Kalau kamu tidak kembali, ibu tinggal sama siapa?" Jawab Malin Kundang lagi, "Jangan khawatir, Bu. Aku akan kembali. Aku akan jadi orang kaya dan membawa ibu tinggal bersamaku." Namun, ibu Malin Kundang tidak tahu apa yang harus diperbuat, sehingga ibu mengizinkan Malin Kundang untuk pergi. Maka sesampainya Malin Kundang di negeri seberang, Malin Kundang pun ikut bekerja dengan gigih dan rajin tanpa henti siang dan malam. Namun, tekad dan kerja kerasnya membuahi hasil. Dia pun menjadi orang kaya, punya kapal besar dengan 100 awak kapal. Suatu hari, Malin Kundang mengajak istrinya berlayar dengan kapal ke pelabuhan mereka. Dia berlabuh di pelabuhan desa kampung halaman Malin Kundang. Namun, kabar suksesnya Malin Kundang
terdengar sampai ke telinga ibunya. "Apakah itu kapal si Malin Kundang, anakku?" ujar si ibu dengan hati riang. Hati ibu yang sudah rentan itu langsung berjalan ke pelabuhan. Batin ibunya yang sangat melihat Malin Kundang dari kapal bersama istrinya. "Malin Kundang, kamu pulang, Nak." Istri Malin Kundang heran dengan seorang ibu tua yang berlari ke arah mereka. Sambil berteriak-teriak, pakaiannya compang-camping, wajahnya renta dan halus. "Siapa dia, Kanda? Apa benar dia ibumu?" ucap istri Malin Kundang kepada suaminya. Malin Kundang pun menjawab. Malin Kundang pun gelisah. Dia tidak mau istrinya kalau dia tahu dia berada dari keluarga yang miskin. Malin Kundang pun menjawab, "Entahlah Dinda, mungkin hanya pengemis tua yang meminta sedekah," ucap si Malin Kundang kepada istrinya. Ibu tua itu mendengar perkataan Malin Kundang dan berubah sedih. "Masa kamu tidak mengenalku, wahai anakku? Aku ini ibumu yang telah membesarkanmu." Malin Kundang menjadi marah. "Ibuku sudah lama mati. Jangan mengaku-ngaku ini anakku, wahai pengemis tua." Sang ibu menangis terseduh-seduh. "Aku yakin aku adalah Malin Kundang, anakku. Lihatlah bekas luka di lenganmu. Hanya Malin Kundang yang mempunyai bekas luka itu." Malin Kundang semakin marah. Namun, Malin Kundang menyuruh pengawalnya untuk mengusir ibu yang tua dan terseduh-seduh itu. Ibu Malin Kundang pun berdoa, "Ya Tuhan, jika memang dia benar anakku, maka kutukkanlah dia jadi batu." Seketika petir pun bergetar, langit sedang cerah. Pelan-pelan Malin Kundang merasakan ada yang aneh dalam tubuhnya. Malin Kundang pun menyadar bahwa dirinya sedang dikutuk. Malin Kundang bersimpuh dan mencium tanah dan segera berubah menjadi batu. Terlambat sudah baginya untuk menyesali sifat durhaka kepada ibunya.